satu dulu dari anak ibu memimpin doa sebelum belajar. Coba Firja, mana? Silakan. Diri dulu ya, diri. Pimpin doa sebelum mulai belajar. Kita berdoa agama dari masing-masing. Coba. Sebelum kita belajar. Ya, terus. Pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu sekalian, coba silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu apa tadi? Oke, Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, di mana kita akan mempelajari tentang segi banyak. Apa tujuan yang kita pelajari ini? Yang pertama yaitu dengan mempelajari ini, kamu dapat membedakan yang mana segi banyak dan yang mana segi banyak beraturan dan yang mana segi banyak tidak beraturan. Nah, kemudian kamu juga dapat mengelompokkan. Nanti ibu bagikan gambar, kau sudah bisa mengelompokkan yang mana dia segi banyak beraturan, yang mana segi banyak tidak beraturan. Nah, ada tujuan yang kita pelajari ya. Oke, anak-anak ibu sekalian, perhatikan dulu di layar monitor yang ada di sana. Sebelum kita mempelajari segi banyak ini, ibu mau bertanya dulu, anak-anak ibu sekalian, pernahkah engkau makan yang namanya kue lupis? Pernah. Ketupat? Pernah ibu. Itulah. Pernah ibu gitu. Nah, jadi kue lupis itu bagaimana bentuknya? Bagaimana dia bentuknya? Segitiga ya. Segitiga. Modelnya segitiga. Seperti segitiga itu berapa seginya? 3 ya, 3 dia seginya, makanya ini disebut dengan segitiga. Nah, perhatikan yang di layar itu ada berapa seginya? Kau hitung dulu. Ada tanda panah kan? 1, 2, coba semua. 5. Ada berapa? 5. Berarti ini segi berapa ini? 5. Sudah pahamkah yang mana seginya itu yang dimaksud? Sudah. Yang itu ada 5 seginya ya. Ada 5 segi. Segi banyak itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini yang pertama. Coba kau perhatikan. Yang gambar sebelah sini. Gambar apa itu? Segitiga. Kenapa tadi dikatakan segitiga? Seginya ada 3 ya. Segitiga. Yang berikutnya, segi berapa? 5. Bagus. Yang di sampingnya? 4. Di bawah? Hitung seginya berapa ya? Disebut. Segi berapa itu? Segi berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8. Yang di sampingnya ada segi 6. Kemudian ada bintang, ya. Kemudian itu segi banyak
disebutkan segi banyak beraturan. Kenapa tadi beraturan? Nanti kita jelaskan. Yang berikutnya, gambar apa itu? Segi banyak beraturan. Iya, yang pertama gambar yang hijau. Gambar apa? Segitiga. Segitiga. Bedanya sama yang tadi apa? Segitiga yang di atas tadi bedanya apa? Beraturan. Kalau yang tadi sama panjang dia seginya. Sama panjangnya. Misalkan ya, ini. Perhatikan. Ini gambar apa? Persegi panjang. Yang ini persegi. Bedanya apa ini? Kalau ini sama semua panjang sisinya. Ya, sama panjang sisinya. Kalau yang ini beda. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini panjangnya sama yang di bawah sama. Ini yang kiri dan kanan sama panjang, berarti tidak sama semua. Jadi dia tidak termasuk segi banyak beraturan karena sisinya tidak sama panjang. Itu satu. Yang ini kenapa Bu? Kenapa ini disebutkan tadi segi banyak beraturan? Karena sisinya yang 4 ini sama panjang. Kau perhatikan dulu ini baik-baik. Segi banyak beraturan. Satu tadi panjang sisinya itu harus sama panjang. Ini yang atas sampai bawah sama panjang. Makanya dia disebutlah dia segi banyak beraturan. Kalau yang ini tadi persegi panjang. Masuk ke mana dia? Rapi. Perhatikan ini. Masuk ke mana dia? Segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan. Kenapa memang tidak termasuk dia tidak beraturan? Kenapa kau sebutkan ini tidak beraturan? Segi banyak tidak beraturan. Ada yang bisa? Tidak sama panjang. Iya, bagus. Tidak sama panjang dia apanya? Sisinya, betul. Tidak sama panjang. Nah, Ibu ambil lagi gambar. Ini gambar apa? Trapesium. Nah, sekarang kita kelompokkan. Kemana dia ini? Segi banyak beraturan kah? Atau segi banyak tidak beraturan? Segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Iya, bagus. Karena sisinya tidak sama panjang. Kau perhatikan yang di atas sama yang di bawah tidak sama panjang dia. Jadi dari gambar aja sudah bisa kau sebutkan ini segi banyak tidak beraturan. Nah, yang ini gambar apa? Segitiga siku. Termasuk kemana dia? Segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Itu tadi alasannya tetap sama karena panjang sisinya tidak sama. Nah, karena panjang sisinya tidak sama. Itu harus kau ingat ya. Kau ingat. Nanti kalau misalkan ada di rumahmu misalkan papan ya. Ada misalnya di rumahmu papan. Dari sini ya. Pengertian segi banyak. Ibu suruh dulu membaca definisi. Pilza. Coba baca. Yang pengertiannya aja ya. Segi banyak. Coba berdiri nak berdiri. Silakan. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh luas garis atau sisi. Oke, sudah. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh luas garis atau sisi. Nah, coba lihat gambar yang ini. Segi banyak adalah kurva tertutup. Perhatikan gambar yang dibuat contoh yang tadi. Kenapa dia disebutkan ini kurva tertutup? Ini sudut sisi-sisinya saling menyambung. Yang ini tersambung dia kemari. Nah, terus sambung lagi ke sini. Nggak ada terbuka kan? Nah, ini seperti bangun datar.
ya. Jadi nggak terbuka dia. Ini yang disebut persambungannya ini yang disebut dengan kurva tertutup itu. Nggak terbuka dia. Kalau misalkan garis aja panjang, disebut segi banyak tidak? Tidak, karena tidak ada kawannya yang bersambung. Ya, dia bukan kurva tertutup, makanya garis itu tidak termasuk juga dia segi banyak ya. Hanya garis lurus saja misalkan dibuat, berarti bukan segi banyak. Oke, gambarnya di sana perhatikan ada beberapa contoh yang dibuat. Nah, di LKPD-mu sudah ada Ibu kasih tadi. Di situ ada tugas nanti kau kelompokkan yang mana dia yang termasuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, kita lanjut. Itu masih pengertian segi banyak. Nah, yang pertama di sini untuk lebih jelas jenis segi banyak. Yang pertama, coba anak Ibu Airin, ya. Airin. Berdiri. Kurang semangat Ibu lihat ini. Segi banyak Yang kuat. terjadi dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya. Lanjut. Segi Ini lagi. banyak beraturan merupakan bangun yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Segi banyak beraturan merupakan bangun yang semua sisinya sama panjang. Itu tadi kan yang ini kan? Sama panjang sisinya kan? Atas, bawah, kiri, kanan sama panjang. Nah, kemudian besar sudutnya sama. Itu pengertian segi banyak. Segi banyak beraturan. Yang mana Bu sudutnya? Yang mana di sini sudut? Oh, tunjuk dulu. Coba tunjuk dulu yang mana di sini sudut. Yang mana sudutnya? Ada berapa sudutnya? Hitung dulu. 4. Makanya dia disebut segi 4. Nah, sudutnya yang ini ya. Yang ini dia. Perhatikan 1, 2, 3, 4. Sudutnya sama besar. Berapa derajat sudutnya? Sudut apa ini? Siku. Siku. Kalau tegak lurus dia siku. Berapa derajat? 4. Berapa derajat? Ayo, berapa derajat? 4. Yang lain coba. Berapa derajat sudut siku? Berapa? 90 derajat. Tegak lurus. Kan? Kalau berputar bulat dia 360 derajat. Ya? Jadi dia kalau siku-siku panjang besar sudutnya berapa? 90 derajat. Ini 90, ini 90, ini 90, ini juga 90. Jadi besar sudut siku-siku ini sama besar. Nah, kau perhatikan ini apa? Di layar. Di situ ada beberapa jenis bangun segi banyak beraturan. Coba siapa dulu? Bukan. Ya ini. Coba. Ada berapa jenis bangun segi banyak? Heksagon. Kau lihat? Itulah tadi tidak diperhatikannya kawannya membaca. Kau lihat tak? Ada beberapa jenis bangun segi banyak. Coba. Lihat. Bisa baca? Bisa baca, Ma? Bisa. Enggak tidak? Coba ini yang ada titik itu tuh. Ada beberapa jenis bangun. Coba. Bisa? Siapa yang lihat? Tunjuk tangan dulu. Yang mana yang dimaksud? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Coba. Oktagon, Ya. dekagon, Ya. heptagon, Ya. nonagon, Terus. heksagon, pentagon, Ya. persegi dan segitiga sama sisi. Ya. Bangun persegi banyak beraturan. Bangun persegi banyak beraturan Iya. juga disebut poligon. Ya, oke. Bangun segi banyak beraturan disebut juga dengan poligon. Nah, kalau jumpa kau sama gambar atau entah
bangun datar yang panjang sisinya sama, besar sudutnya sama, disebutlah dia dengan segi banyak beraturan. Maratur warna, ya. Karena dia sama panjang, sama besar sudutnya, sama panjang sisinya. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut. Segi banyak, coba si Pandu. Where are you, Pandu? Silakan. Segi banyak tidak beraturan merupakan bangun. Segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Ya. Terus lanjut. Contoh bangun segi banyak tidak beraturan adalah segi 3 sama kaki, segi 3 sembarangan, Ya. persegi panjang, Ya. layang-layang, lebar ketupat, jajan jenjang, dan trapesium. Oke, silakan dulu. Nah, sebenarnya anak-anak ibu sekalian hanya singkat. Yang ini kalau yang tadi dia panjang sisinya sama, kemudian besar sudut juga sama. Halo. Hai. 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 Jawabnya halo. Hello, hello ya. Hai. Halo, itu jawabnya kan? Hai. Hai. Kurang semangat dikit. Oke, kita lanjut. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang. Sisinya tidak sama panjang. Ini tadi dia ya. Contohnya trapesium ini sisinya tidak sama panjang. Nah, sudutnya yang mana Ibu? Nah, Ibu coba perhatikan. Kalau yang ini tadi siku-siku berapa besarnya? Ibu bilang 90 derajat. Kalau yang ini berapa? Otomatis yang ini lebih besar daripada yang ini kan. Yang runcing ini kira-kira berapa lagi Ibu? Kira-kira berapa lagi? 45 ada? Kira-kira pokoknya lebih kecil dari ini kan. Berarti panjang ini besar sudutnya tidak sama ya. Tadi ini sisinya tidak sama panjang, besar sudutnya juga tidak sama panjang ya. Itu dia perbedaannya antara segi banyak dan segi banyak tidak beraturan. Contohnya tadi satu apa? Trapesium. Ini apa? Nah, tadi Ibu bagikan dulu tugas. Ibu bagikan soal nanti yang sesuai dengan segi banyak ini ya. LKPD ini kau kerjakan per kelompok ya. Nah, lanjut. Sedikit lagi ciri-ciri segi banyak. Coba perhatikan. Halo. Halo. Oke, nah perhatikan ada sedikit lagi ciri-ciri segi banyak. Ada ciri-cirinya. Biar tahu kau nanti membedakan yang mana segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, memiliki minimal 3 sudutnya. Kenapa minimal 3 sudutnya? Kalau halo. Dengarkan Ibu dulu bicara. Sebentar. Nah, memiliki minimal 3 sudut. Kalau ini ada 3 sudut ya. Duduknya bagus. Bagus dulu Mina. Karena apa juga? Karena 1, 2, 3. Minimal paling sedikit 3 sudutnya. Nih, sudut yang ini paling sedikit 3. Kalau 2 berarti dia tidak tergabung. Dia bukan berupa tertutup, berarti tidak termasuk ya. Nah, kemudian memiliki minimal 3 sisi. 1, 2, 3. Paling sedikit 3 sisinya. Kemudian sisinya dibatasi garis lurus. Nah, kalau misalkan
dia segi banyak peraturan? Tidak. Kenapa? Panjang sisinya pun beda, kemudian sudutnya beda, kemudian tidak dibatasi dengan garis lurus. Kemudian merupakan bangun tertutup. Tertutup itu tadi. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita, anak-anak ibu sekalian, coba kau kerjakan dulu apamu sebentar, 2 menit. Ada berapa? 2 soal yang kau kasih. 2 soal itu. Kau perhatikan. Kau perhatikan soalnya yang kau bagikan. Ada 2 soal itu kau kerjakan dan kelompok sama kawan sebangkumu ya. Dan anak-anak sekalian, kita membuat dulu kesimpulan pelajaran kita. Bahwa itu sudah selesai tugasmu. Oke, dari pembelajaran kita ini, pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini, coba anak-anak sekalian, apa saja yang kau dapat hari ini? Coba satu. Apa yang kau pahami yang kita ajarkan tadi? Jangan lewat aja tapi nggak tahu dia apa-apa. Senyum-senyum, matanya melotot tapi nggak ngerti. Apa yang kau pelajari? Yang ibu sampaikan. Coba, satu saja. Salah pun nggak apa-apa. Coba, nanti kita perbaiki. Apa yang kau pelajari dari yang tadi? Coba pijar dulu. Segi banyak peraturan. Apa segi banyak peraturan itu? Panjang sisi yang sama, kan? Jadi dari yang kita pelajari katanya si Pilja sudah tahu segi banyak peraturan itu yang mana. Kalau ibu buat gambarkan misalkan dia sudah tahu, oh ini bu segi banyak peraturan, yang ini bu segi banyak tidak peraturan. Itu saja, ya. Itu saja yang perlu. Kau perhatikan panjang sisinya, besar sudutnya, ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh luas garis atau sisi. Ya, luas garis atau sisi. Kemudian yang kedua, lanjut. Si Rafi. Coba. Yang kedua ya, Mang. Yang kedua. Oh no. Mana Rafi? Yang kedua, coba baca dulu. Jelas kak? Jelas? Coba Mam. Segi banyak terbagi menjadi 2. Coba. Yang nomor 2, yang kedua, kotak yang kedua Mam. Segi banyak terbagi menjadi 2. Iya. Segi banyak peraturan dan segi banyak tidak. Dari yang kita pelajari, kita mengetahui ada segi banyak peraturan dan ada segi banyak tidak peraturan. Kemudian, segi banyak peraturan merupakan bangun yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, ya. Kemudian, contoh bangunnya ada oktagon, dekagon, heptagon, nonagon, pentagon, persegi dan segitiga sama sisi, ya. Kemudian segi banyak tidak beraturan merupakan bangun segi banyak yang sisinya. Tolong kau tuliskan dulu kesimpulan ini. Nanti di rumah kamu pelajari kembali ya. Kemudian anak-anak ibu sekalian, di LKPD tadi sudah kau kerjakan tugasmu. Kemudian soal di halaman 165 itu tugasmu di rumah. Di minggu depan kita kumpulkan itu tugasmu, ya. Oke? Kemudian ada lagi satu lagi. Ibu bagi kelompok 4 orang. Kemudian kalian buat dulu clipping. Kau clipping kan? Gambarnya kau gunting, kemudian kau tempel di kertas manila. Gambar segi banyak, ya. Nanti kita kumpul juga di pembelajaran selanjutnya. Kemudian dari Ibu rasa hari ini sudah selesai pembelajaran kita.
Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kau pahami dengan baik. Tugasmu kau kerjakan ya? Iya? Ya. Iya, iya Bu. Halo. Hai. Iya, jangan semangat lah, ya. Kemudian, coba anak ibu sekalian berdiri dulu. Coba kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Tahu? 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Suaranya sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari satu anak ibu silakan dulu pimpin dulu baca doa. Doa sesudah